105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. The Muslim Radio Station Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menganugerahkan kepada kita sekalian kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita setiap hari dan setiap saat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita tambahan umur atau umur yang panjang, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya Allah Subhanahu wa ta'ala terus-menerus memberikan kita nikmat-nikmatnya yang tiada lain bagi manusia dan tiada bukan hanyalah bagi mereka selalu bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Dan hakikat daripada syukur adalah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala sang Khalik yang telah memberikan kita nikmat-nikmat tersebut. Dialah yang menciptakan kita, memberikan kita nikmat-nikmat tersebut. Hendaknya kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ikhwani fid din, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu adab yang baru setelah kita selesai dari adabul kalam, adab-adab kita berbicara, adab lisan-lisan kita. Maka pada kesempatan ini kita akan memasuki bab yang baru tentang bab adabil akli wasyurbi, bab yang membicarakan tentang makan dan minum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan agama Islam, kesempurnaan Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadapan kita. Betapa banyak adab-adab yang telah kita kaji serta hukum-hukum yang telah kita dengarkan. Berbagai macam hukum-hukum yang telah kita dengarkan. Maka sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Dia memberitahukan kepada manusia tata cara dan adab-adab mereka sekecil-kecilnya, dari yang besar sampai sekecil-kecilnya. Seperti yang akan kita bahas pada hari ini tentang adab makan
dan minum. Karena manusia itu membutuhkan makan dan minum, dan itu pasti. Semua makhluk hidup pasti mereka membutuhkan akan makanan dan minuman. Dan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan, yang diberikan akal dan pikiran, yang diberikan akal serta pikiran, maka Allah Subhanahu wa taala mengatur mereka tata cara dan adab-adab mereka. Hewan-hewan juga membutuhkan makan dan minum. Akan tetapi hewan-hewan berbeda dengan manusia. Hewan tidak ada hukum bagi mereka dan tata cara mereka, karena mereka adalah hewan. Akan tetapi manusia diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menginginkan dan mendambakan kebaikan pada manusia-manusia. Allah mendambakan supaya manusia selalu dia beradab dan berakhlak dikala dia makan. Walaupun itu dilakukannya dalam keadaan santai dan senang, namun suatu saat tatkala manusia itu dia makan dan minum, maka selayaknya dia akan diberikan balasan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu perbuatan hanya sekedar makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul-rasul, makanlah dari yang baik-baik dan bekerjalah yang baik, berbuatlah yang baik. Sesungguhnya aku kata Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, diperintahkan bagi mereka untuk memakan dari yang baik-baik, baik dari jenisnya, kemudian baik dari sisi halalnya juga. Para rasul diperintahkan untuk memakan atau minum yang baik-baik, baik dari jenisnya dan dari kehalalannya. Maka setiap manusia juga diperintahkan seperti itu, untuk mereka memakan yang baik-baik, yang halal, bukanlah yang haram. Kemudian yang bermanfaat bagi mereka, bukan yang memudaratkan mereka. Kemudian kita akan masuk ke dalam beberapa adabul akli wasyurbi. Di sini adab yang pertama yang dikemukakan oleh Syekh adalah an-nahyu anil akli wasyurbi fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Larangan makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Begitulah dia Islam. Selalu ada perintah dan larangan. Maka pada adab yang pertama ini kita melihat bahwa dilarang bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mereka itu makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Apakah gerangan atau apa sebab dilarangnya tersebut? InsyaAllah ta'ala nanti kita akan baca hikmah-hikmah dan sebab-sebab larangan tersebut. Telah datang hadis-hadis yang hadis-hadis tersebut mengancam dengan ancaman yang sangat tegas dan keras bagi manusia-manusia yang dia itu minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, atau mereka itu makan dengan menggunakan bejana emas dan perak. Salah satu hadis tersebut adalah dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasul harir wala ad-dibaj
wa la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu min sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ad-Darimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, dia mengatakan, aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memakai pakaian sutra, janganlah kalian memakai pakaian sutra, dan jangan kalian minum dari bejana emas dan perak, dan janganlah kalian makan dengan menggunakan nampan atau bejana-bejananya. Sesungguhnya bejana-bejana tersebut adalah untuk orang kafir di dunia dan untuk kita nanti di akhirat. Kemudian hadis yang kedua, wa an Ummi Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrafu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Ibnu Majah wa Malik wa Ad-Darimi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagi orang yang minum dengan menggunakan bejana emas atau bejana perak, sesungguhnya dia itu telah memasukkan ke dalam perutnya api neraka Jahannam. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Walidzalika ajma'a al-ulama ala annahu la yajuzu syurbu biha. Oleh karena itu, maka sepakat para ulama hadis atas tidak diperbolehkannya minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak tersebut. Dan tidak ada nas yang menyatakan akan sebab larangan tersebut atau hikmah larangan tersebut. Maka sepantasnya bagi seorang muslim, jika datang kepadanya dalil dari Alkitab, Al-Quran, atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah yang benar, yang sahih, maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk dia melampaui batas walaupun sekedar sekuku atau seujung jari. Artinya, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim tatkala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memutuskan suatu perkara, apalagi itu adalah larangan untuk menggunakan sesuatu atau melakukan sesuatu, maka apakah seorang muslim mengetahui hikmah larangan tersebut atau dia tidak mengetahui hikmahnya atau sebabnya, maka jangan dengan itu tatkala dia tidak mengetahui hikmahnya sehingga dia melakukannya. Kita mengetahui hikmah larangan atau sebab larangan atau tidak kita mengetahuinya, maka harus kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Jika yang datang larangan tersebut dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW as-sahihah yang sudah sahih, maka hanya kita mentaati, kita dengar dan kita mentaatinya. Ya, jangan sampai kita mencari-cari dan membebankan diri kita, memberatkan diri kita mentakwilnya, ya, mengartikannya dengan arti yang lain untuk sekedar memperbolehkan atau membolehkan perbuatan tersebut. Ya, mungkin saja ada orang yang mengatakan, apa sih sebab larangan tersebut? Apa hikmahnya? Padahal tatkala dia berhukum dengan akalnya, menggunakan otaknya, padahal bejana perak
atau bejana emas merupakan bejana, tidak ada bedanya dengan piring biasa atau besi. Apa bedanya? Kita makan dengan menggunakan itu ya sama saja. Kita makan nasi atau kita minum susu atau minum teh atau minum yang lainnya. Ya, sama saja yang kita minum, tidak ada perubahannya. Nah, hal-hal yang seperti ini dilarang bagi kita untuk menggunakan akal kita sehingga kita membolehkan suatu larangan. Cukuplah jika datang suatu larangan kepada kita, apakah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita mengatakan pada diri kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Ya, kita dengarkan larangan tersebut, kita taati, jangan sampai kita melakukannya. Kita dilarang, kita jauhkan dia. Itu tanda dari ketaatan kita. Jangan hanya menyelidiki, mencari-cari sedalam-dalamnya apa sebabnya. Jika dia tidak menemukan sebab atau akibatnya sehingga dia menghalalkannya, maka ini tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu akan manusia. Dia yang menciptakan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hikmah-hikmah larangan tersebut. Allah melarang berarti akan pasti ada dampaknya bagi manusia jika mereka melakukannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, terkadang sebagian dari para ahlul ilmi, para ulama, mereka juga mencari dan mendalami hikmah dari larangan tersebut. Bahkan sehingga mereka itu berselisih dalam menentukan hikmah atau sebab-sebab larangan tersebut. Ada di antara mereka menyebutkan di antara sebab larangan tersebut adalah yang pertama, at-tashabbuhu bil jababirah wa mulukul aajim. Perbuatan tersebut adalah menyerupai perbuatan orang-orang yang sombong dan raja-raja luar Arab atau raja-raja yang kafir. Ya, di antara mereka mencari hikmah tersebut, mereka mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang congkak dan sombong, yang angkuh, dan raja-raja yang kufar, ya, raja-raja kafir. Ini yang ditemukan oleh para ulama sebab atau ilal hikmah dari larangan tersebut. Karena memang orang-orang dahulu, para raja-raja dahulu, apalagi mereka adalah raja-raja yang kafir, maka kesombongan mereka itu dengan kesombongan tingkat tinggi. Ya, sehingga mereka bermegah-megahan untuk menunjukkan kekayaan mereka, menunjukkan keangkuhan mereka, menunjukkan kemampuan mereka di hadapan rakyatnya, sampai-sampai mereka itu menggunakan emas dan perak untuk jadi bejana makan dan minum mereka. Sementara orang menggunakan emas dan perak sebagai perhiasan itu pun hanya sedikit. Akan tetapi mereka raja-raja tersebut, mereka sampai-sampai menggunakan dari emas dan perak untuk mereka makan dan mereka minum. Bejana-bejana mereka makan dan mereka minum tersebut. Kemudian di antara sebab larangan yang ditemukan oleh para ulama kita adalah perbuatan tersebut adalah perbuatan menghambur-hamburkan dan perbuatan orang-orang yang sombong. Ini perbuatan tersebut adalah perbuatan tabdzir, ya, berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, menghambur-hamburkan dan berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Yang seandainya emas dan perak ini, ya, digunakan untuk perhiasan, bisa dibagi oleh sekian manusia, sekian perempuan, ya. Akan tetapi tatkala digunakan dia untuk sekedar makan dan minum, maka hanya digunakan untuk beberapa orang saja, ya.
Dan ini menunjukkan atas kesombongan dia. Kemudian perbuatan ini apa? Israf, membuang-buang, dan tabdzir, mubadzir, berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu. Kemudian di antara hikmah larangan tersebut yang disebutkan oleh para ulama adalah hal tersebut adalah mengganggu orang-orang yang saleh dan orang-orang yang miskin, para fuqara dan masakin. Menyakiti orang-orang yang saleh dan orang-orang yang fakir dan miskin. Yang mana orang-orang saleh dan orang-orang miskin ini, mereka tidaklah pernah mendapatkan emas dan perak untuk mereka gunakan makan dan minum. Karena mereka adalah orang-orang yang fakir dan miskin. Ya, terutama juga orang-orang yang saleh. Orang-orang saleh, mereka lah yang melarang perbuatan tersebut. Ya, jika ada orang yang menggunakan emas dan perak, bejana emas dan perak untuk makan, berarti hal tersebut menyakiti orang-orang yang saleh. Kenapa? Mereka lah orang-orang yang saleh ini melarang untuk menggunakannya. Jika mereka itu melarang, tatkala larangan mereka itu diterjang atau dilakukan oleh seseorang, maka mereka akan merasa tersakiti. Coba di antara kita, tatkala kita melarang orang dan kita tidak suka orang melakukannya, tetapi orang melakukan di hadapan kita, maka pasti dalam hati kita benci. Begitu juga orang yang soleh. Tatkala dia menyampaikan suatu larangan, ini tidak boleh dan ini diharamkan, tiba-tiba ada di hadapannya orang melakukan larangan tersebut, maka pasti kita akan benci melihat orang tersebut. Minimal hati kita benci, ya, minimal hati kita tidak senang sama orang tersebut. Apalagi orang-orang fuqara dan orang-orang miskin. Ya. Ini menyakiti orang-orang fuqara dan orang-orang miskin. Orang-orang fuqara dan miskin, mereka terkadang makan dari daun-daunan. Mereka alas makannya, tempat makannya yang menjadi bejananya terkadang dari tembikar yang terbuat dari tanah, yang terbuat dari daun-daunan, ya, atau plastik atau bungkus-bungkusan. Tatkala mereka menyaksikan ada orang yang menggunakan bejana dari emas dan perak, maka ya mereka akan merasa hina. Artinya mereka akan merasa tersakiti. Kita hanya makan dengan menggunakan lapis atau daun, tetapi mereka Masya Allah menggunakan ya bejana emas dan perak. Bagaimana dengan kekayaan yang lainnya jika makannya orang-orang itu dengan menggunakan bejana emas dan perak? Subhanallah. Ini ya gambaran dari tersakitinya hati-hati orang yang fakir dan miskin. Dan kita tidak boleh berbuat sombong seperti itu sehingga kita menampakkan di hadapan orang-orang miskin menggunakan bejana emas dan perak. Hal ini pun dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan walakum fil akhirah. Nabi mengatakan dalam akhir dari hadis tersebut, ya, fa inna lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Sesungguhnya bejana emas dan perak itu bagi orang kafir di dunia dan bagi kita nanti sebagai balasan kita di akhirat. Apa kata Al-Ismaili dalam memaknai dari sabda Nabi SAW yang mengatakan walakum fil akhirah, ay tasta'milunahu mukafatan lakum ala tarkihi fid dunya wa yamna'uhu ulaika jazaan lahum ala maksiyatihim bisti'malihi. Artinya adalah kalian menggunakannya nanti di akhirat, itu menggunakan bejana emas dan perak itu nanti di akhirat kalian akan diberikan bagi penduduk-penduduk yang sudah masuk ke surga. Ya, bagi mereka-mereka yang sudah dimasukkan ke dalam surga, mereka akan menggunakan bejana dari emas dan perak. Ya, kalian menggunakannya nanti di surga sebagai balasan bagi kalian karena kalian
sabar dan tidak menggunakannya di dunia. Ya, kalian bersabar dan kalian tidak menggunakannya di dunia, maka dibalas kesabaran kalian itu, dibalas kesabaran kalian tersebut dengan kalian menggunakannya nanti di dalam surga. Sehingga kalian berbangga-bangga dengan bejana emas dan perak. Adapun mereka, orang-orang kufar, ya, atau raja-raja yang sombong tersebut, atau siapapun yang menggunakannya, mereka itu dicegah dari penggunaan bejana-bejana tersebut. Mereka dilarang, mereka terhalangi dari menggunakannya sebagai balasan atas kemaksiatan mereka tatkala mereka menggunakan bejana emas dan perak tersebut. Wa yahtamilu an yakuna fihi isyaratun ila anna alladhi yata'ata dhalika fid dunya la yata'atahu fil akhirah kama taqaddama fi syurbil khamar. Dan termasuk juga dalam hadis tersebut artinya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, beliau mengatakan termasuk juga ya bahwasanya hal tersebut memberikan isyarah bahwasanya orang yang mengkonsumsinya atau menggunakannya di dunia, maka dia tidak akan menggunakannya di akhirat. Dia tidak akan diberikan untuk menggunakannya di akhirat. Sebagaimana yang telah lewat, orang yang minum khamar di dunia, maka dia tidak akan diberikan minum khamar nanti di akhirat. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa orang yang dia itu minum minuman keras di dunia, maka nanti pada hari kiamat dia tidak akan diberikan minum atau minum khamar di akhirat. Ya, jika ada manusia yang dia minum khamar, ya, minum khamar di dunia, nanti di akhirat dia tidak akan diberikan. Sebagai balasan juga, tatkala dia dilarang minum di dunia, namun dia menggunakannya, nanti di akhirat dia akan terhalangi dari minum khamar tersebut. Ya. Begitu juga bejana emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala melarang menggunakannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita menggunakannya. Maka barang siapa yang menggunakannya di dunia, maka dia akan terhalang untuk menggunakannya nanti di akhirat. Sebagaimana hukum khamar tadi. Bagi orang yang minum khamar di dunia, maka dia tidak akan diberikan untuk minum khamar nanti di akhirat. Ya, khamar di dunia memabukkan, membuat orang pusing, membuat orang jatuh di got atau di parit, akan tetapi khamar di akhirat, ya, laddatun lisyaribin, ya, lezat dan enak bagi orang-orang yang meminumnya. Ya, mereka akan puas dan bersenang-senang, ya, meminumnya. Kemudian adab yang kedua dalam adab makan dan minum adalah an-nahyu anil akli muttaki'an aw mumbatihan ala wajhihi. Adab makan dan minum yang kedua adalah dilarang makan sambil bersandar atau dilarang makan sambil telungkup. Bahasa Sasaknya sambil kita kalep, menghadapkan perut ini ke bawah dan ya muka ke hadap bawah, ya bagian depan tubuh ini ke hadap bawah, ke hadap bumi, sambil telungkup. Ini kedua-duanya ini dilarang. Imma makan sambil bersandar, kemudian juga makan sambil telungkup. Diriwayatkan oleh Abu Juhaifah annahu qala kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu la akulu wa ana muttaki'un. Nabi
sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau Juhaifah mengatakan, aku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah seseorang kepada, faqala li rajulin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seseorang di sisinya, aku tidaklah makan dalam keadaan aku bersandar. Tidaklah aku makan dalam keadaan bersandar atau sambil bersandar. Qala Ibnu Hajar mengatakan, ikhtalafa fi sifatil ittika, berselisih para ulama tentang sifat atau cara atau mana dia yang dinamakan bersandar. Kategori apa baru dikatakan dia itu bersandar. Faqil, ada yang mengatakan, an yatamakkana minal julusi lil akli ala ay sifatin kana. Di antara perselisihan tersebut, di antara mereka mengatakan namanya bersandar itu adalah seseorang itu dia bertelekan atau bersandar tatkala dia duduk sambil makan dengan cara apa saja. Intinya ya, dia itu merebahkan badannya tidak tegak. Imma dia ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang. Intinya berubah dari posisi yang tegak. Maka itu dikatakan dia bersandar. Baik. Di antaranya juga para ulama mengatakan an yamila ala ahadi syaqqaihi. Seseorang dia condong kepada salah satu dari sisinya dia. Misalkan dia makan, dia agak miring ke kiri. Badannya agak miring ke kiri sekian derajat. Sehingga itu dikategorikan atau termasuk ke dalam bersandar. Ya. Jadi yang pertama tadi dia bertelekan, dia bertumpu pada sesuatu. Kemudian yang kedua ini dia miring kepada salah satu bagian tubuhnya. Apakah itu ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang. Kemudian wakil, ada yang mengatakan juga an ya'tamida ala yadihi al-yusra minal ard. Jika orang itu dia bersandar, bertekan tangan kirinya pada bumi, ya, tangan kirinya ini menekan bumi sehingga posisi tubuhnya tersebut miring dengan disanggah oleh tangan kirinya. Ini dia yang disebutkan oleh beberapa para ulama yang dimaksudkan dengan bersandar tersebut. Kemudian Al-Imam Malik mengatakan dari penjelasan beliau setelah dia mendengarkan suatu hadis, namun hadis tersebut dengan sanad yang dhaif. Hadisnya mengatakan zajjaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an ya'tamida ar-rajulu ala yadihi al-yusra indal akli. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dengan keras seseorang itu bertumpu pada tangan kirinya tatkala dia makan. Hadis ini dengan sanad yang dhaif. Namun Al-Imam Malik rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah berkata dalam berkomentar dan mengomentari hadis tersebut, huwa nau'un minal ittika. Yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah termasuk dari bersandar. Maksud beliau adalah tatkala seseorang itu dia ya makan namun dia bertumpukan dengan tangan kirinya, bersandar dengan tangan kirinya sehingga dia miring duduknya, maka kata Al-Imam Malik itu adalah termasuk dari bersandar. Qultu ay Ibnu Hajar lagi mengatakan, wa fi hadha isyaratun min Malik
ila karahati kulli ma ya'uddul akilu fihi muttaki'an. Dalam hal ini merupakan isyarah, petunjuk dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahwasanya dimakruhkan atau dibenci setiap yang dianggap oleh orang yang makan itu bersandar. Ya, jadi setiap hal yang dikatakan oleh orang yang makan itu bersandar, maka hal tersebut dimakruhkan, kata Ibnu Hajar. Wala yukhtassu bi sifatin muayyanah. Kata Ibnu Hajar lagi, namanya bersandar itu tidak ada sifat-sifat tertentu sehingga dikatakan dia bersandar. Ya, sehingga dikatakan dia bersandar. Wa qala Ibnu Hajar, Ibnu Hajar lagi mengatakan, idza thabata kaunuhu makruhan aw khilaful aula fal mustahabbu fi sifatil julus lil akli an yakuna jathiyan ala rukbatayhi wa dhuhuri qadamayhi aw yunsibur rijlal yumna wa yajlis alal yusra. Ibnu Hajar lagi mengatakan, jika saja ya hal tersebut dibenci atau menyelisih yang lebih utama, yang namanya bersandar itu adalah dibenci atau menyelisihi yang lebih utama, maka disunnahkan, kata beliau, ya, termasuk yang disunnahkan adalah di dalam sifat atau cara duduk tatkala makan, hendaknya orang itu dia duduk di atas kedua lututnya dan di atas kedua punggung kakinya. Bahasa kita, bahasa Lombok itu adalah jelempik. Ya, bahasa Lombok itu adalah jelempik. Atau dia itu bersila. Ya, atau dia itu bersila selama kedua lututnya di bawah dan kedua punggung kakinya ini menghadap bawah. Tapi ini dikatakan oleh Ibnu Hajar. Atau beliau mengatakan, seseorang itu dia menegakkan kaki kanannya. Ya, dia menegakkan kaki kanan sambil duduk. Maksudnya lututnya itu naik. Wa yajlis alal yusra, lalu dia duduki kaki kirinya. Ini yang biasa kita lakukan sehingga kita mengatakan itu adalah perkara yang sunnah. Ya, jadi memberdirikan lutut sehingga ya paha dengan betis ini dia berdiri dalam keadaan seperti segitiga. Ya, seperti segitiga. Kemudian ya membekuk dan menduduki kaki sebelah kiri sehingga keadaan dari paha tersebut dia menempel pada lantai atau bumi dan kaki kiri ini diduduki. Itu dikatakan oleh Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari jilid 9 halaman 452. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, adapun cara yang kedua. Di cara yang pertama adalah tidak boleh kita makan sambil bersandar. Ya, dan kita sudah jelaskan tadi berbagai perkataan para ulama tentang apa yang dimaksud dengan bersandar. Ya, intinya bersandar tersebut tidak ada sifat-sifat tertentu sehingga dinamakan dia bersandar. Pokoknya jika tubuh tersebut dia miring ke salah satu dari sisinya atau dia bertelekan tangan kiri tatkala makan, maka itu kategori dinamakan dia bersandar. Ya. Kemudian disimpulkan oleh Ibnu Hajar, ya, maka oleh karena itu untuk keluar dari hal yang dibenci, maka hendaknya tatkala makan itu yaitu tatkala makan itu hendaknya kita menindih kedua kaki sehingga kita ya melipatnya ke belakang atau dengan bersila
atau juga menaikkan lutut sehingga kita juga menduduki kaki yang sebelah kiri, ya, duduk di atas kaki sebelah kiri ini. Itu dia pembahasan tentang bersandar, ya. Kemudian yang kedua adalah cara telungkup, dan ini dilarang, ya. Wa ya'aklu rajul wa huwa mumbatihun ala batnihi. Larangan yang kedua, cara makan yang kedua yang dilarang adalah seseorang yang makan dalam keadaan telungkup. Dalam satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mut'imain anil julusi ala ma'idatin yusrabu 'alaiha al-khamru wa an ya'kula wa huwa munbatihun ala batnihi. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Albani wa rawahu Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari dua sifat makan atau cara makan. Yang pertama adalah duduk pada hidangan yang di sana dihidangkan atau diminum di sana al-khamr, minuman keras. Kemudian yang kedua, seseorang yang dia itu makan sambil telungkup di atas perutnya. Sambil telungkup, ya, pada perutnya. Jadi di sini terlihat ada dua sifat makan yang dilarang atau minum yang dilarang. Dilarang bagi kita duduk-duduk bersama adanya di sana minuman keras. Jika disuguhkan di sana minuman-minuman keras, maka hendaknya kita menjauh. Hatta dia itu sifatnya walimah, ya, atau begawe untuk pernikahan, jika di sana ada kemaksiatan seperti minum minuman keras, ya, musik dan nyanyi-nyanyian, maka suatu yang wajib, maka kembali hukumnya akan menjadi haram untuk kita menghadirinya. Karena adanya satu sebab, ya, adanya hal yang dilarang di sana atau adanya keharaman yang kita tidak bisa menghilangkannya. Ya, maka kita dilarang untuk duduk-duduk di sana jika, ya, disuguhkan di sana minuman keras, ya, hal-hal yang bisa mendatangkan keharaman. Kemudian di antara sifat yang kedua adalah yang dilarang seseorang yang makan sedangkan dia dalam keadaan telungkup. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab yang ketiga, ya, adab yang ketiga dalam adab makan dan minum adalah taqdimul akli ala sholati inda hudurit ta'am. Mendahulukan makan daripada salat dikala disuguhkannya makanan atau telah disiapkannya makanan. Hal ini pun datang dari hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'a al-'asha wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika telah disuguhkan atau disiapkan makan malam sedangkan salat telah ditegakkan atau dikamatkan, maka mulailah kalian untuk makan malam. Mulailah kalian untuk makan malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Darimi. Kemudian hadis yang lainnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'a asha'u ahadikum
wa uqimatis salatu fabda'u bil asya wa la yu'ajjil hatta yafrugha minhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Muslim, wa Ahmad, wa Tirmidzi, wa Abu Dawud, wa Ibnu Majah, wa Darimi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika telah ditaruh atau disiapkan makan malam kalian, sedangkan salat telah dikomatkan, sedangkan salat telah ditegakkan atau dikomatkan, maka mulailah kalian makan malam. Dan janganlah seseorang itu tergesa-gesa sampai dia selesai dari makan malamnya tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza qaddima lahu asya'uhu wa hadaratis salatu la yaqumu hatta yafrugha minhum. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jika dia disuguhkan makan malamnya dia, sedangkan solat telah hadir, artinya dikumandangkannya adzan atau qomat, maka dia pun tidak bangkit dari tempat duduknya sampai dia selesai dari hajatnya untuk makan tersebut. Kemudian hadis yang lainnya lagi dari Imam Ahmad dalam musnadnya, An-Nafi' anna Ibn Umar kana ahyanan yab'athuhu wa huwa sha'imun. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar terkadang mengutus dia sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Fayuqaddamu lahu asya'uhu wa qad nudiya salatul maghrib thumma tuqamu wa huwa yasma' fala yatruku asya'ahu wa la yu'ajjil hatta yaqdi asya'ahu thumma yakhruj fayusalli. Bahwasanya dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar terkadang dia mengutus Nafi' ini padahal Nabi sedang berpuasa, maka disuguhkanlah baginya makan malam, padahal ya ada panggilan adzan atau panggilan salat maghrib, menunjukkan sudah ada waktu berbuka puasa. Kemudian dikomatkan juga, ya, salat dikomatkan, dia pun mendengar qomat salat, ya, salat telah dikomatkan, maka dia pun tidak meninggalkan makannya tersebut, dan dia pun tidak tergesa-gesa sampai dia selesai dari makan malamnya. Lalu dia pun keluar untuk salat berjamaah. Kemudian wa qad kana yaqul qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam la tu'ajjilu an asyaikum idza quddima ilaikum. Sungguh dia mengatakan, janganlah kalian tergesa-gesa dari makan malam kalian sehingga atau jika telah disuguhkan bagi kalian. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ternyata bukanlah satu hadis yang menguatkan hal tersebut, tetapi banyak sekali dari ucapan-ucapan Nabi dan dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menunjukkan bahwasanya tatkala dihadirkannya makanan, apakah itu makan malam, makan siang, ya, namun telah dikumandangkannya adzan atau dikomatkannya, maka hendaknya seseorang meneruskan makannya atau mulai makan. Karena itulah dia yang sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah, Islam ini ternyata adalah agama yang sangat memahami keinginan manusia. Begitulah dia Islam. Tidak selalu terus menekan dan memberikan beban kepada manusia. Allah lebih mengetahui akan hati manusia dan perasaan manusia.
yang bagaimana seandainya manusia itu meninggalkan makanannya tatkala dia ingin makan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran bagi mereka, memberikan keringanan untuk melanjutkan makan walaupun hanya sekedar dikomatkannya atau walaupun sudah dikomatkan untuk salat. Ya. Dan disebutkan di sini wal illatu fi dzalika. Apa sebab hal tersebut? Li'alla yakumal mar'u wa nafsuhu tatawaqqu ila ta'am fayahsulu lahu min tashwishil ladzi yadhhabu ma'ahu al-khusyu'uhu. Sebab kita disuruh makan terlebih dahulu walaupun azan atau dipanggil untuk salat atau dikomatkannya, maka supaya seseorang itu janganlah dia salat sedangkan hatinya, ya, sedangkan jiwanya rindu terhadap makanan tersebut. Begitu dia rindu terhadap makanan lalu dia tinggalkan, maka hal tersebut akan mendatangkan, ya, was-was, akan merusak salatnya dia dan kehusuannya akan hilang jadinya. Ini dia di antara hikmah kita diperintahkan untuk makan terlebih dahulu, ya, untuk kita menyampaikan hajat kita terlebih dahulu, yaitu makan. Nah, itu pun tatkala makanan sudah disuguhkan atau sudah hadir di hadapan kita. Ya, begitu makanan hadir dan disuguhkan di hadapan kita, sang adzan atau tukang adzan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sementara makanan sudah disuguhkan, maka mulailah makan. Ya, makanan disuguhkan karena memang kita akan makan. Ya, suatu makanan tidak akan disuguhkan jika orang itu tidak akan makan. Ya, di hadapan kita dan disuguhkan berarti kita akan makan. Maka mulailah untuk makan. Ya, yang memerintahkan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal keringanan, ya, harus kita terima dia. Dalam hal Nabi SAW memberikan keringanan kepada kita, hendaknya kita terima dia. Ya, itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini tentang beberapa adab kita dikala makan dan minum. Yang pertama, dilarang bagi kita makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Ya, kemudian yang berikutnya dilarang bagi kita makan sambil bersandar dan makan sambil telungkup. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya kita mendahulukan makan daripada salat dikala dihadirkannya makanan di hadapan kita, ya, dikala disuguhkannya makanan tersebut di hadapan kita. Hendaknya kita mendahulukan makan terlebih dahulu. Taib, wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. The Muslim Radio Station Indonesia.